Saya pikir dengan memenjarakan saya selesai. Rupanya masih ada juga ya. Mudah-mudahan dan selamat. Kita berdoa mudah-mudahan selamat. Dan rasa bersalah saya yang dulu beberapa kali memberikan kepercayaan dan jabatan kepadanya. Saya kira semua tahu Pak Antasari siapa. Ya. Itu kan presiden yang berhak menentukannya. Saya memohon ampun kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas kesalahan saya itu. Jangan takut, jalan terus. Sip, itu aja. Saya benar-benar tidak menyangka malam ini saya perlu menyampaikan pernyataan dan penjelasan secara resmi. Dan pada hari ini saya katakan saya tidak respect dengan pernyataan. Sehingga saya katakan, saudara Antasari, Anda ingat janji Anda? Kalau nantinya dalam waktu 3 bulan Anda tidak bisa berbuat, saya yang akan berbuat. Disinggung mengenai Antasari, HT marah, muka langsung memerah. Ada apa? Polemik mengenai kasus kriminalisasi yang dialami oleh Antasari Azhar yang dituduh melakukan pembunuhan terhadap pengusaha Nasruddin Zulkarnain, Direktur Putra Raja Wali Banjaran yang ditembak seusai bermain golf di Padang Golf Modern Land, Kota Tangerang, rupanya masih terus bergulir. Terus terang, semenjak kasus ini naik ke permukaan, saya mengharapkan akan ditemukannya titik terang. Ada apa di balik pembunuhan Nasruddin, Aulia Pohan, SBY, dan Haritano? Saya percaya, ketika Antasari buka suara mengenai kriminalisasi yang dialaminya, itu bukanlah klaim semata tanpa bukti yang valid. Ketika pada saat Antasari mengatakan SBY adalah motor di balik kejadian itu, pada detik itu juga sebenarnya Antasari sedang mempertaruhkan nyawanya. Jika bukan untuk kebenaran, saya pikir Antasari mustahil buka-bukaan di depan publik. Hal ini pun ramai diperbincangkan, tidak hanya di media sosial, melainkan juga di kedai kopi. Rata-rata orang banyak yang langsung memberikan simpati kepada Antasari. Tak sedikit juga yang membuli SBY. Sebelumnya, Antasari juga sempat menyebut-nyebut nama Haritano ikut masuk dalam lingkaran peristiwa itu. Saya sampaikan bahwa ada orang malam-malam datang ke rumah saya. Orang itu siapa? Orang itu adalah Haritano Sudibyo. Beliau diutus oleh Cikeas waktu itu. Siapa Cikeas? Ya, dia Haritano datang ke rumah saya, minta supaya saya nggak menahan Aulia Pohan, kata Antasari dalam konferensi pers di kantor Barreskrim. Tak lama setelah itu, SBY langsung memberikan sanggahan dengan mengatakan Antasari tidak memiliki dasar mengatakan demikian. Kata SBY, yang saya perkirakan terjadi nampaknya Grasi kepada Antasari punya motif politik dan ada misi untuk serang dan diskreditkan saya, SBY. Apa belum puas terus memfitnah dan hancurkan nama baik saya sejak November 2016 agar elektabilitas Agus hancur dan kalah? Kata SBY. Oh, dalam waktu dekat saya akan sampaikan bantahan dan penjelasan saya. Saya ingin saudaraku, rakyat Indonesia tahu kebenarannya sejati. SBY. Tuduhan Antasari seolah saya sebagai inisiator kasusnya jelas tidak benar. Pasti akan saya tempuh langkah hukum terhadap Antasari. SBY. Namun yang saya soroti dari cuitan SBY ini bukan untuk menyanggah pengakuan Antasari ya, melainkan sebuah fitnah yang dilayangkan SBY kepada Jokowi. Kan aneh. Saya juga sempat menganalisa maksud cuitan SBY itu. Parahnya saya menemukan sebuah ketakutan yang kuat dari SBY. Ketika SBY mengatakan akan melaporkan Antasari, sebenarnya di situ SBY berusaha untuk menutupi ketakutannya sekaligus agar dia tidak terlihat bersalah. Begitu juga dengan Haritano. Ketika disinggung mengenai Antasari yang menyebut namanya sebagai utusan Cikeas, mukanya langsung memerah. Menurut ilmu psikologi, muka memerah ketika ditanya sesuatu hal yang berkaitan tentang sesuatu kebenaran. Apabila muka memerah pertanda orang itu sedang menutupi sesuatu. Muka merah yang ditujukan oleh bos MNC Group ini sebagai pertanda dia mengetahui sesuatu namun berusaha menyanggahnya. Jawaban cuma satu, semua dengar ya, fitnah kok ditanggepin, kata Haritano dengan nada tinggi yang disambut tepuk tangan para kader Perindo kala itu. Jika memang benar Haritano tidak bersalah, harusnya dia tidak perlu menanggapi hal ini terlalu berlebihan. Dengan kata lain, bersuara dengan nada tinggi. Ini semakin mempertegas bahwa dia sedang dalam situasi yang tertekan. Ketika keadaan sudah seperti ini, kita hanya bisa berharap kasus ini kembali naik ke persidangan supaya jelas mana yang hitam dan mana yang putih.